Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita bertemu kembali dalam seri pelajaran firman Tuhan hari ini. Senin, tanggal 2 bulan Februari tahun ke-2026. Judul pelajaran untuk hari ini adalah Kehidupan Masa Lalu Paulus. Bapak Ibu sekalian, kisah kehidupan masa lalu Paulus dalam Filipi 3 membuka pemahaman mendalam tentang bagaimana identitas religius, prestasi moral, dan warisan budaya dapat membentuk rasa aman yang semu di hadapan Tuhan sebagai seorang yang pernah merasa benar menurut hukum. Paulus meninjau ulang seluruh pencapaiannya setelah berjumpa dengan Kristus yang bangkit dan mengubah arah hidupnya secara radikal. Pengalaman pertobatan membuatnya melihat bahwa ukuran kebaikan manusia menurut dunia tidak pernah sebanding dengan standar kekudusan Allah yang sempurna. Oleh sebab itu, refleksi Paulus bukan sekadar autobiografi rohani, melainkan kesaksian teologisis yang menantang setiap orang percaya untuk menilai ulang dasar pengharapan keselamatan mereka. Dari sini kita belajar bahwa masa lalu, sebaik apapun, tidak dapat menggantikan kebutuhan akan anugerah Kristus. Saudara yang kekasih, dalam Filipi 3 ayat 4-6, Paulus merinci hal-hal yang dahulu ia banggakan, termasuk statusnya sebagai orang Israel asli, anggota suku Benyamin, serta seorang Ibrani dari orang Ibrani yang taat tradisi leluhur. Dia juga menekankan bahwa secara hukum, ia adalah seorang Farisi, kelompok yang dikenal sangat teliti, menafsirkan dan menerapkan Taurat dalam kehidupan sehari-hari umat. Semangatnya bahkan mendorongnya menganiaya gereja. Karena ia yakin gerakan pengikut Yesus mengancam kemurnian iman nenek moyang yang dijaganya dengan penuh dedikasi. Dalam hal kebenaran berdasarkan hukum, Paulus menganggap dirinya tidak bercacat. Suatu klaim yang menunjukkan betapa tingginya standar religius yang ia capai sebelum mengenal Kristus. Namun, semua keunggulan itu akhirnya ia nilai sebagai kerugian ketika terang Injil membuka matanya terhadap kebutuhan terdalam akan anugerah. Bapak Ibu sekalian, Paulus kemudian membuat perbedaan penting antara identitas lahiriah dan kondisi hati yang diperbarui oleh Roh Kudus. Sebagaimana juga ditegaskan dalam Roma 2 tentang sunat yang sejati terjadi di dalam batin manusia. Dia menyadari bahwa simbol perjanjian tanpa transformasi karakter hanya menghasilkan kesalehan yang tampak di luar tetapi kosong di hadapan Allah yang menilai motivasi terdalam. Kesadaran ini tidak muncul seketika, melainkan melalui pergumulan panjang yang akhirnya menyingkapkan keterbatasan usaha manusia untuk memenuhi tuntutan hukum yang sempurna. Karena itu, Paulus memandang masa lalunya bukan sekadar memalukan, tetapi juga berbahaya karena sempat membutakannya terhadap kebutuhan akan juru selamat. Dari pengakuannya, kita melihat bahwa anugerah Allah seringkali bekerja dengan membongkar rasa percaya diri palsu sebelum menanamkan iman sejati. Saudara yang kekasih, perbandingan antara Roma 7 dan ajaran Yesus dalam Matius 5 menegaskan bahwa hukum Taurat tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga menuntut kemurnian pikiran dan motivasi hati manusia. Yesus memperluas pemahaman tentang dosa dengan menunjukkan bahwa kemarahan, kebencian,
dan keinginan yang tidak murni sudah melanggar kehendak Allah sebelum diwujudkan dalam perbuatan nyata. Paulus menggemakan kebenaran ini ketika ia mengakui bahwa hukum justru menyingkapkan dosa dan membuatnya sadar akan ketidakmampuan pribadi untuk mencapai kebenaran sempurna. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai cermin yang menunjukkan kebutuhan mendesak akan penebusan melalui Kristus. Tanpa anugerah, setiap usaha menaati hukum hanya akan membawa manusia pada kesadaran akan kegagalan, bukan pada keselamatan. Bapak Ibu, disinilah Paulus menegaskan bahwa iman dalam Kristus menjadi satu-satunya sumber kebenaran yang dapat diterima Allah. Karena hanya melalui pengorbanan Yesus, manusia dibenarkan sepenuhnya. Kebenaran yang berasal dari iman tidak mengabaikan hukum, tetapi menggenapinya melalui kasih yang bekerja di dalam hati orang percaya. Paulus memahami bahwa keselamatan bukan hadiah bagi mereka yang paling disiplin, melainkan anugerah bagi mereka yang mengakui ketidakberdayaan dan bersandar pada Kristus. Perspektif ini membebaskan orang percaya dari rasa bersalah yang terus-menerus, sekaligus dari kesombongan rohani yang merusak hubungan dengan sesama. Dengan menaruh iman kepada Kristus, seseorang menerima identitas baru yang tidak lagi ditentukan oleh masa lalu, melainkan oleh kasih Allah yang memperbarui. Saudara-saudara, refleksi tentang kehidupan masa lalu juga menolong orang percaya masa kini mengevaluasi hal-hal baik yang sering dijadikan dasar kebanggaan pribadi seperti pendidikan, pelayanan, reputasi, atau moralitas. Semua itu memang bernilai dalam kehidupan sosial, namun tidak pernah cukup untuk menjamin penerimaan di hadapan Allah yang kudus. Kesadaran ini mendorong kerendahan hati yang sehat, karena setiap orang diingatkan bahwa keselamatan sepenuhnya bergantung pada kasih karunia. Ketika orang percaya memandang masa lalu melalui terang Injil, luka dan kegagalan pun dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan rohani. Dengan demikian, pengalaman hidup tidak lagi menjadi sumber rasa malu, melainkan sarana untuk memuliakan Allah yang menebus. Sebagai kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini bahwa kehidupan masa lalu Paulus menegaskan anugerah mengatasi kebanggaan iman kepada Kristus menjadi pusat kebenaran sejati. Hukum menuntun pada kebutuhan juru selamat. Orang percaya hidup rendah hati. Keselamatan adalah pemberian Allah yang kekal bagi semua manusia berdosa di dunia ini. Sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sampai di sini pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Terima kasih sudah turut belajar bersama-sama dengan kami. Sampai bertemu kembali pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.